Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan lagi bahasan kita dalam bahasa Arab. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kata perintah atau dikenal dengan fi'il amr. Fi'il amr atau kata perintah adalah kata yang kita gunakan untuk meminta seseorang, meminta lawan bicara kita untuk melakukan suatu perbuatan. Oke. Kemudian bagaimana cara membuat kata perintah atau fi'il amr? Nah, ini cara membuat fi'il amr itu antum harus memperhatikan fi'il mudhari'nya terlebih dahulu. Misalkan ada kata-kata kabbaro yukabbiru. Antum perhatikan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' di sini adalah yukabbiru. Kalau kabbaro fi'il madhi. Ya. Antum perhatikan kata-kata yukabbiru, fi'il mudhari'nya. Jika huruf kedua itu hidup, maka ya ada ketentuannya. Perhatikan di sini huruf keduanya hidup, ka ya yukabbiru, maka ada ketentuan khusus yang dipergunakan untuk membuat fi'il amr, yaitu hapus huruf yang pertama dan sukun huruf yang terakhir. Berarti dari kata yukabbiru akan menjadi kabbir karena ya-nya dibuang dan ro-nya disukun. Kabbir. Seperti itu. Kemudian ada contoh yang lain, misalkan ada kata-kata syahada yushahidu. Antum perhatikan kata yushahidu, ini adalah fi'il mudhari'nya ya. Sya-nya hidup, sya-nya enggak disukun. Maka kaidahnya sama, hapus huruf yang pertama dan sukun huruf yang terakhir. Jadinya menjadi syahid. Syahid. Nah, ini untuk jenis yang pertama. Ya, yang huruf kedua dari fi'il mudhari'nya hidup. Kemudian yang kedua, yaitu jika huruf kedua dari fi'il mudhari'nya disukun, seperti kata-kata daraba yadribu, antum perhatikan di sini ya, botnya disukun, huruf kedua adalah bot, dan itu disukun, botnya mati. Jika huruf keduanya mati, maka kaidah yang digunakan berbeda, yakni huruf pertama dihapus dan diganti dengan alif dan diakhiri dengan sukun. Ya. Huruf pertama dihapus, ya-nya diganti dengan alif. Kemudian huruf terakhir disukun, jadilah idrib. Kemudian misalkan ada contoh yang lain, nasara yansuru. Ya, antum perhatikan huruf yang keduanya disukun juga ya. Yansuru, nunnya disukun, maka kaidah yang digunakan ya, hapus huruf yang pertama dan ganti dengan alif serta sukun huruf yang terakhir. Jadinya unsur. Nah, di sini ada pengecualian ya. Ada pengecualian pada kata yang bentuknya yuf'ilu, af'ala yuf'ilu. Ya, yang fi'il mudhari'nya bentuknya yuf'ilu, ada pengecualian. Contoh katanya adalah adkhala yudkhilu. Ya, perhatikan di situ katanya yudkhilu. Bentuknya mirip dengan yuf'ilu. Yudkhilu mirip dengan yuf'ilu. Harokatnya mirip. Ya. Nah, jika ada kata mirip dengan yuf'ilu, maka kaidah yang digunakan adalah hapus huruf yang pertama dan ganti dengan hamzah yang di fathah serta sukun huruf yang terakhir. Ya, hapus huruf yang pertama dan ganti dengan hamzah. Yang sebelumnya adalah yudkhil, maka huruf pertama diganti dengan hamzah. Adkhil, huruf yang terakhir disukun. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan ada pertanyaan, Pak, apa bedanya alif dengan hamzah? Ya, apa bedanya alif dengan hamzah? Nah, perbedaannya adalah jika hamzah, dia itu pasti berharokat. Ya, baik itu dhammah, fathah ataupun kasroh, dia itu berharokat.
Dan hamzah itu selalu dibaca, baik dia terletak di awal kalimat atau ketika terletak pada sambungan kata, atau ketika diwasol, ketika disambung, tetap dibaca. Sedangkan alif ini tidak berharokat. Tidak berharokat. Dia dibaca berharokat ketika terletak di awal kata, di awal kalimat. Ya. Alif dibaca ketika dia terletak di awal kalimat. Tapi ketika diwasol, ketika disambung, harokat dari alif itu hilang. Ya, makanya di sini kalau antum perhatikan, ya, ada perbedaan tulisan antara hamzah dan alif. Di sini alifnya nggak bapak beri harokat. Karena apa? Karena memang nggak berharokat. Nah, bagaimana cara baca alifnya? Nanti akan kita bahas ya di slide selanjutnya. Ini seperti itu ya, perbedaan antara hamzah dan alif. Jadi nanti ketika antum menulis Al-Quran, ya, baik itu ayat ataupun menulis hadis ataupun menulis kata-kata yang berbahasa Arab, antum bedakan alif dan hamzah. Kalau antum menulis hamzah maka di atasnya diberikan seperti ini ya, ada kepala seperti ini pada kata adkhil. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, cara membaca kata perintah yang didahului oleh alif. Nah, di sini jika huruf ketiga di dhammah, maka alif dibaca dhammah. Contohnya adalah yansuru. Perhatikan huruf ketiga atau huruf sebelum terakhir. Yansuru. Harokatnya apa di sini? Ya, harokatnya adalah dhammah. Yansuru. Perhatikan. Nah, maka dia alifnya dibaca dhammah. Unsur. Unsur. Ya, jangan lupa kaidah untuk menjadikan fi'il mudhari' menjadi fi'il amr. Ya, ketika huruf kedua disukun, maka huruf pertama dihapus dan diganti dengan alif. Kemudian, nah, jika huruf ketiga di kasroh atau di fathah, maka alif itu dibaca kasroh. Contohnya adalah yadhribu. Antum perhatikan roknya berharokat kasroh. Maka nanti fi'il amarnya, kata perintahnya dibacanya idhrib. Nah, kalau di Quran ada ya idhrib bi'asakal hajar. Oke, kemudian ada kata-kata yaftahu. Nah, yaftahu, perhatikan huruf ketiga di fathah. Maka ketika di kasroh atau di fathah, alifnya dibaca kasroh. Jadi iftah, iftah. Ya, paham ya? Jadi ketika huruf ketiga dibaca dhammah, dia alifnya dibaca dhammah. Kalau huruf ketiga dibaca kasroh ataupun fathah, maka alifnya pada fi'il amr tersebut dibaca kasroh. Oke, nah, tadi kita membahas cara membuat fi'il mudhari' menjadi fi'il amar, menjadi kata perintah. Terus bedanya dengan slide ini apa? Kalau slide sebelumnya adalah cara membuat kata kerja, ya, dan itu subjeknya atau lawan bicara kita masih satu laki-laki. Masih satu laki-laki. Nah, pada kesempatan kali ini, pada bahasan ini, kita akan mengubah bentuk kata perintah tersebut sesuai dengan jumlah lawan bicara kita. Dan siapa lawan bicara kita? Ketika jumlahnya satu orang, bagaimana? Ketika dua orang, bagaimana? Ketika lebih dari dua orang, bagaimana? Dan ketika kita memerintah akhwat atau perempuan, bagaimana bentuknya? Oke, kita bahas yang pertama. Di sini ada kata uktub, untuk perhatikan. Ya, ada kata uktub di sini. Ya, uktub ini adalah kata perintah untuk satu orang laki-laki. Ketika antum ngomong dengan satu orang laki-laki, memerintahkan satu orang laki-laki, maka antum hanya bilang uktub. Misalkan antum ngomong dengan seseorang bernama Ahmad, antum menyuruh dia untuk menulis, cukup mengatakan uktub ya Ahmad. Wah, uktub ya Ahmad. Karena lawannya satu orang laki-laki. Tapi ketika antum misalkan memerintah dua orang untuk menulis, antum tambahkan alif di belakangnya. Yang sebelumnya uktub jadi uktuba. Seperti ini ya. Nah, contohnya apa? Ketika antum misalkan ada Ahmad dan Muhammad, antum minta nulis ya.
Antum cukup bilang ya, uktuba ya Muhammad wa Ahmad. Ya Muhammad wa Ahmad uktuba ad-darsa. Misalkan seperti itu. Nah, ketika antum meminta banyak orang untuk menulis, misalkan Bapak meminta satu kelas ikhwan untuk menulis pelajaran, nah Bapak tidak menggunakan uktub atau uktuba. Kenapa? Karena lawan bicaranya lebih dari 2 orang. Kalau lebih dari 2 orang dan itu laki-laki, maka akhirannya ditambah dengan u. Jadi uktubu. Misalnya Bapak ngomong ke kelas ikhwan, ayyuhal aulad, uktubu ad-darsa, uktubu ad-darsa. Ya, ayyuhal aulad uktubu ad-darsa, wahai anak-anak tulislah pelajaran itu. Nah, seperti itu. Ketika kita ngomong dengan banyak orang dan itu laki-laki. Berbeda lagi ketika Bapak meminta satu orang perempuan untuk nulis misalkan. Bapak tidak menggunakan uktub, kenapa? Karena uktub untuk laki-laki. Tapi ketika Bapak ngomong untuk perempuan, maka Bapak menyuruh, ya Fatimah uktubi ad-darsa. Ya Aisyah, uktubi ad-darsa. Nah, ketika meminta 2 orang perempuan, maka sama ya. Bentuknya dengan 2 orang laki-laki, tinggal ditambah alif di belakang. Uktuba, ya Fatimah wa Aisyah, uktuba ad-darsa. Seperti itu. Nah, misalkan Bapak meminta banyak orang di kelas akhwat untuk menulis. Nah, Bapak tidak menggunakan uktubu, tapi uktubna. Ayyatuhal akhwat atau ayyatuhat talibat, uktubna ad-darsa. Wahai para akhwat, wahai para siswi, tulislah pelajaran itu. Nah, menggunakan uktubna. Ya. Akhirnya ada nunnya, uktubna. Oke, semoga bisa difahami. Kita lanjut ke contoh ya, contoh. Ini kata yadrusu, kita jadikan fi'il amar. Ya, coba dipikir bersama-sama ya. Nah, yadrusu jadi apa ini nanti fi'il amarnya? Antum perhatikan huruf yang kedua terlebih dahulu. Huruf kedua disukun, ya. Ketika huruf kedua disukun, maka huruf pertama dihilangkan dan diganti dengan alif. Nah, terus bagaimana cara menentukan harokat alifnya? Ya, kita lihat huruf yang ketiga atau huruf sebelum terakhir, harokatnya apa? Ketika harokatnya dhammah, maka alifnya dibaca dhammah. Udrus, seperti itu. Oke. Kemudian ada kata-kata yaftahu, ya. Sama ya, huruf kedua di sini juga mati atau disukun. Maka huruf pertama dihilangkan, ya, dan ditambah alif di depannya. Bagaimana cara membaca alifnya? Antum lihat huruf yang ketiga, harokatnya apa? Kalau di fathah, maka harokat alifnya harus di kasroh. Iftah. Contoh lagi yajlisu. Yajlisu, ya. Sama huruf kedua sukun, maka fi'il amarnya menghilangkan huruf awal dan ditambah alif di awalnya. Bagaimana cara membaca alifnya? Tergantung huruf yang ketiga atau huruf sebelum terakhir harokatnya apa. Kalau di kasroh maka dia juga di kasroh. Nah ya. Kemudian, nah jika huruf keduanya hidup seperti kata-kata yudarrisu. Nah bagaimana jadinya? Seperti di kaidah tadi, cukup hapus huruf awal dan sukun huruf terakhir. Jadinya adalah darris. Oke, nah gampang bukan? Insya Allah antum semua bisa membuat kata perintah dengan mudah sesuai dengan kaidah yang telah kita pelajari bersama-sama. Ya, kalau masih bingung, ya boleh antum langsung bertanya ke Bapak. Insya Allah nanti akan Bapak sediakan link Zoom untuk tanya jawab bersama. Mungkin demikian dari Bapak. Kalau ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.